Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Lukas tadi berkata dalam Injilnya, "Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Kalimat ini singkat, padat, namun mempunyai makna yang sangat dalam bagi kita sebagai orang beriman. Ayat ini mau menjelaskan bahwa nilai dan harga diri seseorang berada, di situ pula cinta dan perasaannya itu berada. Akibatnya apa? Akibatnya perhatian dan kekhawatiran akan muncul karena takut kehilangan harta itu, dan seluruh pikiran terarah kepada apa yang menjadi miliknya. Itulah akibatnya orang yang merasa mencintai sesuatu, maka seluruh pikirannya akan terarah fokus kepada apa yang dimilikinya dan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, jika seseorang begitu menghargai perkara duniawi, maka hati orang tersebut akan diperbudak olehnya. Maka kalimat di situ juga hatimu berada berarti bahwa jika manusia menganggap kekayaan di dunia sebagai harta yang paling penting dalam hidupnya, maka harta itu akan berada dan tinggal di dalam hatinya dan menjadi pusat kehidupannya. Kemudian dia akan terpikat dan melekat pada harta-harta yang dianggap paling berharga di dalam seluruh hidupnya tersebut. Sehingga fungsi hati yang seharusnya tempat seseorang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesama digeser dan diganti oleh harta-harta yang dimilikinya. Dengan cara demikian, maka yang disimpan di dalam hatinya bukanlah Allah, bukanlah sesama manusia, tetapi apa yang menjadi harta miliknya. Sehingga hatinya tidak ada lagi ruang bagi Allah dan juga ruang bagi sesama manusia, karena sudah terpenuhi dengan harta yang dimilikinya. Tetapi kalau manusia menganggap harta di surga, yaitu hidup kekal, itu lebih berharga daripada harta-harta yang dimiliki dalam dunia ini, maka orang tersebut akan meletakkan hati dan pikirannya kepada apa yang dianggapnya itu berharga dan bernilai, bermakna bagi kehidupannya. Karena harta di surga itu akan kekal dan abadi, sedangkan harta dalam dunia itu bersifat sementara. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, banyak orang yang terperangkap dalam suatu kehidupan yang tidak pernah puas karena ikut mengejar sasaran-sasaran duniawi. Ia tidak merasa pernah cukup di dalam hidupnya. Yang ada dalam pikirannya adalah kurang, dan kurang. Nggak pernah berkata cukup. Sulit untuk berkata, Tuhan terima kasih cukup bagi saya untuk ini. Padahal di dalam doa Bapa kami dikatakan, berilah kami rezeki secukupnya hari ini. Namun apa yang terjadi? Manusia ternyata nggak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dia selalu mengejar untuk lebih dan lebih terus. Sasaran hidup orang seperti ini selalu berkembang menjadi ingin lebih dan ingin yang tertinggi di dalam kehidupannya. Kitab suci menyebutnya sebagai suatu ketamakan atau kesombongan. Lukas 12:34 dikatakan sangat jelas mengajarkan kepada orang percaya supaya jangan hidup di dalam suatu ketamakan itu sendiri.
Hidup ini bukan semata-mata hanya untuk mengejar sasaran-sasaran kekayaan dalam dunia, tapi kita diajak mengejar kekayaan-kekayaan yang bersifat rohani, bersifat ilahi, yaitu kekayaan surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, karena itu hendaknya setiap orang percaya dapat menjauhkan diri dari sikap ketamakan, sikap kesombongan, sikap hanya mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selagi masih hidup di dalam dunia ini. Karena apapun yang kita miliki, kekayaan yang berlimpah yang kita miliki, harta yang luar biasa kita miliki, akhirnya ketika kita meninggalkan dunia ini, tidak ada yang dibawanya. Semua ditinggalkan bagi yang mati. Maka kalau orang kaya mungkin orang berdoa supaya dapat warisan yang banyak, itu yang hidup. Yang meninggal ya sudah pergi dengan apa yang diberi yang hidup sendiri. Kekayaan-kekayaan duniawi bisa menggeser posisi Tuhan di dalam hidup manusia, di dalam hidup kita semua. Yang ketika manusia itu masih hidup sederhana, rumahnya begitu terbuka, halamannya terbuka untuk semua orang, silakan datang. Cobalah relasi manusia dan manusia karena kekayaan digeser. Yang tadinya terbuka pintu gerbangnya, sekarang ada satpam, di belakangnya anjing herder, di belakangnya singa, dan sebagainya. Di belakang sana ada buaya, karena ketakutan untuk menjaga itu semuanya. Sehingga kekayaan, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, akhirnya bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, tapi juga menggeser relasi kita dengan sesama manusia yang tadinya akrab menjadi begitu susah untuk dihubungi dan sebagainya. Bahkan tidak aneh kalau misalnya ya karena orang yang mampu dan sebagainya, ya kalau ada petugas yang mengantar berita paroki, katakan tidak ada di rumah, yang datang hanya anjing-anjingnya dan sebagainya. Geser itu terjadi. Bapak, Ibu, dan sekasih, apabila posisi Allah dalam hati orang percaya telah digantikan dengan harta dan materi dunia, maka sama artinya orang tersebut menomorduakan Allah di dalam hidupnya. Akibatnya manusia sadar tidak sadar menyembah berhala dengan kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu dengan tegas Lukas mengajarkan supaya orang percaya harus dapat menjauhkan diri dari jebakan-jebakan materialisme, sehingga otoritas Allah dalam hati kita tidak akan digantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Otoritas Allah bisa kita gantikan dengan apa yang kita miliki. Kalau hati manusia sudah terikat oleh harta duniawi dan menempatkan harta itu yang utama dan pertama dalam hatinya, maka mengakibatkan manusia selalu dikuasai oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan akan hartanya. Takut mau ke gereja pagi-pagi, takut nanti ada mencuri rumahnya. Kalau mau pergi ke gereja yang jam 12 saja misalnya, tapi Bapak sekalian itu kan pergi pagi-pagi. Ketakutan-ketakutan selalu meliputi. Segala kekhawatiran tidak akan menghasilkan apapun di dalam kehidupan kita, tapi justru akan sia-sia dan tidak berguna kalau orang itu selalu takut dan takut. Karena itu bodohlah jika manusia terus memikirkan hartanya dan lupa kepada Sang Pencipta. Ada kisah kecil, sebuah keluarga beli mobil. Wah, bagus kan, beli mobil, senang kan? Tapi sang suami itu begitu takut sekali mobilnya curi orang. Maka dia begitu asiknya lebih baik tidur dalam mobil, meninggalkan istrinya, meninggal anaknya.
Anaknya, istrinya di rumah, dia tidur di garasi, tidur di mobil. Karena takut. Ini bisa terjadi. Karena ketakutannya bisa meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang utama dalam hidupnya. Padahal sang suami itu harusnya hidup dekat dengan istrinya, dengan anaknya. Tapi sekarang lebih dekat dengan mobilnya, tidur siang malam. Pulang dari kerja, ngelus-elus mobilnya. Anaknya nggak pernah dielus-elus, apalagi istrinya. Ya, perlu saya semuanya. Inilah yang begitu melekat dalam hidup manusia. Jika hati kita sudah terikat pada Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, maka tidak diragukan lagi, kita akan mampu memberi kepada Tuhan yang terbaik. Kita akan berusaha, kalau kita sudah terpikat pada hal-hal yang surgawi, kita akan berani memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan itu tidak benci kepada harta. Tuhan tidak benci dengan kekayaan, bukan. Tetapi Dia tidak suka jika manusia begitu mencintai kekayaannya, begitu mencintai hartanya, sehingga cinta pada Allah dan juga cinta pada sama manusia hilang. Itu yang dibenci. Allah mengharapkan kita kaya, tapi kaya bukan hal dunia, tapi kita di hadapan kaya, di hadapan Sang Pencipta. Kedekatan dan keintiman kita dengan Allah merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga relasi kita dengan sesama manusia dan juga relasi kita yang dekat dengan Allah, itulah sebenarnya kekayaan yang sungguh-sungguh luar biasa yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kekayaan dunia itu sifatnya sementara. Bagi orang percaya, kekayaan yang sesungguhnya adalah cinta kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam hidup ini. Itulah kekayaan yang rohani, tapi juga kekayaan yang surgawi. Kalau kita memiliki cinta kasih, kalau kita memiliki menghidupi sukacita, dan juga mengalami damai sejahtera, itulah kekayaan yang luar biasa, Bapak sekalian. Orang yang kaya seperti ini bukan lagi bertanya apa yang dimakan, tapi bagaimana suasana makan. Dia merasa damai, dia merasa tenteram di dalam situasi apapun juga. Orang yang kaya seperti ini akan mampu menghadapi hidup ini walaupun penuh gejolak. Dalam kehidupannya dia akan tetap tenang, yakin bahwa yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidupnya. Maka marilah kita mohon kepada Allah agar kita kaya secara spiritual, kaya secara rohani, kaya di hadapan Allah, bukan karena materi-materi atau kekayaan yang duniawi yang seringkali membuat kita begitu takut sekali kehilangan itu semuanya. Padahal sadar tidak sadar, apa yang kita miliki pasti akan hilang. Tidak mungkin kita akan bawa terus-menerus. Kita mohon pada Allah agar kita sungguh-sungguh kaya, memiliki kekayaan sesungguhnya, yaitu cinta kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam hidup kita.